Tuan muda Anda ditunggu Tuan besar. Apakah kalian tidak salah orang? Hujan turun tanpa jeda sejak sore. Seolah langit sengaja ikut merayakan kehancuran hidup seorang pemuda bernama Raka Pratama. Jaket kurir yang ia kenakan sudah basah kuyup, menempel di tubuhnya yang kurus. Helm lusuh tergantung di setang motor, sementara matanya terpaku pada layar ponsel yang baru saja mati. Baterai habis, sama seperti harapannya. Di depannya berdiri sebuah gedung pertemuan mewah, berkilau oleh lampu kristal dan karpet merah. Di sanalah Laras, wanita yang ia cintai selama 5 tahun, akan mengikat janji suci dengan pria lain. Bukan pria biasa. Seorang direktur perusahaan besar. Raka tidak diundang. Ia hanya datang karena Laras memintanya. Aku harus bicara. Terakhir kali, kata Laras lewat pesan singkat siang tadi. Raka datang dengan harapan kecil. Sekecil kemungkinan hidupnya akan berubah. Namun harapan itu mati begitu ia melihat Laras keluar dari gedung, mengenakan gaun mahal, wajahnya cantik, tapi dingin. Apa lagi yang mau kamu bicarakan, Ra? Suara Laras datar, tanpa sisa cinta. Raka menelan ludah. Aku cuma mau kamu dengar. Aku masih berusaha. Aku memang kurir, tapi... Cukup, potong Laras tajam. Aku capek hidup dengan mimpi kosong. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hujan yang mengguyur. Aku butuh kepastian. Aku butuh masa depan. Bukan janji sambil bawa tas paket. Raka terdiam. Tangannya mengepal. Kukunya menekan telapak sendiri. Jadi, semua yang kita lewati. Suaranya bergetar. Laras tersenyum tipis. Anggap saja pelajaran. Cinta itu penting. Tapi uang jauh lebih penting. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti. Seorang pria berjas rapi turun, Adrian Wiratama, calon suami Laras. Direktur muda, tampan, dan kaya. Ia melirik Raka sekilas, dari ujung kepala sampai sepatu basahnya. Ini dia mantanmu. Nada suaranya penuh ejekan. Laras mengangguk. Iya, kurir makanan. Adrian tersenyum meremehkan. Terima kasih sudah menjaga Laras selama ini. Sisanya biar saya. Kalimat itu menjadi palu terakhir yang menghancurkan harga diri Raka. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka berbalik. Langkahnya berat, pundaknya turun, tapi ia memaksa diri berjalan. Ia naik ke motor, menyalakan mesin yang batuk-batuk, lalu pergi meninggalkan gedung itu, dan masa lalunya. Malam itu, di kamar kontrakan sempit berbau lembab, Raka duduk memandangi langit-langit retak. Air hujan bercampur air mata mengalir tanpa ia sadari. Aku cuma miskin, itu saja dosaku, bisiknya. Ia tidak tahu, malam itu adalah akhir dari hidupnya sebagai Raka si kurir. Sejak hari itu, dunia Raka terasa lebih kejam. Pagi dimulai sebelum matahari terbit. Ia bangun di kamar kontrakan ukuran 3x4. Dindingnya tipis. Suara tetangga bertengkar jadi alarm alami. Ia mengenakan seragam kurir yang warnanya sudah pudar. Lalu keluar dengan motor tua yang sering mogok. Setiap hari sama. Mengantar paket. Menerima makian. Menunduk. Pergi. Mas, kok lama sih? Kurir kok bego. Lain kali jangan kerja kalau gak becus. Raka selalu menjawab dengan satu kalimat. Maaf, Pak. Maaf, Bu. Ia menelan semuanya. Karena ia tahu, orang miskin tidak punya hak untuk marah. Di siang hari, saat mengantar paket ke gedung perkantoran, Raka melihat Laras dari kejauhan. Wanita itu kini selalu diantar sopir. Tasnya bermerek, sepatunya berkilau. Tawa bahagianya terdengar jelas. Raka menunduk. Fokus kerja, Ra. Gumamnya pada diri sendiri. Malam hari, ia sering duduk di pinggir jalan, memakan nasi bungkus murah sambil menatap lampu kota. Ia pernah bermimpi punya usaha sendiri, menikah, hidup sederhana tapi bahagia. Sekarang, mimpi itu terasa memalukan. Namun ada satu hal aneh yang sering terjadi. Kadang, Raka mengalami sakit kepala hebat. Kilatan bayangan muncul di pikirannya. Mobil mewah, suara benturan, air laut,
dan teriakan seseorang memanggil nama yang bukan Raka. Ar. Ia selalu menggeleng keras. Halusinasi, katanya. Ia tidak tahu bahwa ingatannya perlahan mengetuk pintu. Suatu sore, setelah mengantar paket terakhir ke kawasan elit yang asing baginya, hujan turun lagi. Raka berhenti di trotoar, menghela napas panjang. Ya Tuhan, kalau memang aku gak pantas bahagia, setidaknya jangan buat aku berharap lagi. Saat itulah suara mesin mahal terdengar mendekat. 1 mobil. 2. Puluhan mobil mewah berhenti di sekelilingnya, menutup jalan. Raka membeku. Pintu-pintu mobil terbuka serempak. Orang-orang bersetelan hitam turun dan berlutut di hadapannya. Tuan muda, ucap mereka serempak, suara berat dan hormat. Sudah waktunya Anda pulang. Raka terhuyung mundur. Wajahnya pucat. Apa kalian salah orang? Suaranya gemetar. Seorang pria tua berambut perak turun dari mobil utama, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Tuan muda, katanya pelan namun tegas. Kamilah yang terlambat menjemput Anda. Dan pada detik itu, hidup Raka benar-benar berubah. Hujan masih turun ketika Raka berdiri gemetar di tengah lingkaran mobil-mobil mewah itu. Orang-orang bersetelan hitam tetap berlutut. Kepala tertunduk penuh hormat. Pemandangan itu terasa tidak nyata, seperti mimpi buruk yang terlalu mahal untuk seorang kurir sepertinya. Apa kalian gila? Raka akhirnya bersuara. Napasnya memburu. Aku cuma kurir. Kalian salah orang. Pria tua berambut perak itu melangkah mendekat. Tubuhnya tegap meski usia jelas tak muda. Jasnya sederhana, namun aura wibawanya membuat udara di sekitar terasa berat. Ia menunduk hormat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Surya Atmaja, kepala pelayan keluarga Mahendra. Nama itu asing, tapi entah kenapa dada Raka terasa sesak. Keluarga Mahendra. Raka mengulang pelan. Surya mengangguk. Pemilik Mahendra Group. Salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. Raka tertawa kecil. Getir. Kalau ini prank, kalian salah sasaran. Surya mengeluarkan sebuah tablet, menyalakannya, lalu memperlihatkan foto seorang anak kecil. Wajahnya bersih, berpakaian rapi, berdiri di antara sepasang suami istri kaya raya. Raka menatap foto itu, dan jantungnya seakan berhenti. Anak itu mirip dirinya. Sebelum kecelakaan 12 tahun lalu, kata Surya lirih. Nama Anda adalah Arka Mahendra, putra tunggal Tuan Darmawan Mahendra. Kepala Raka berdenyut hebat. Kilatan gambar kembali muncul. Mobil melaju kencang. Suara rem, jeritan, dan air laut yang dingin menusuk tubuhnya. Ia memegangi kepalanya. Terhuyung. Tidak, aku Raka, bisiknya panik. Aku cuma Raka. Surya menahan bahunya. Tuan muda, Anda mengalami amnesia akibat benturan keras. Selama bertahun-tahun kami mencari Anda. Kami hampir menyerah. Sampai hari ini. Raka menepis tangan Surya. Kalau aku anak orang kaya, kenapa aku hidup sengsara? Kenapa tidak ada yang mencariku? Suara Raka pecah. Amarah dan kebingungan bercampur menjadi satu. Surya terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Karena kami mengira Anda meninggal. Kalimat itu jatuh seperti palu. Surya menoleh ke arah mobil utama. Izinkan kami membawa Anda ke rumah sakit. Tidak ada paksaan. Tapi, tolong beri kami kesempatan menebus kesalahan. Raka memandang tangannya sendiri. Kasar, penuh bekas luka kerja. Ia teringat laras. Kata-kata hinaan. Dunia yang menginjaknya tanpa ampun. Jika ini mimpi, mungkin ia ingin tahu akhirnya. Aku ikut, katanya akhirnya. Tapi kalau kalian bohong, aku pergi. Surya tersenyum penuh haru. Terima kasih, Tuan muda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka, atau Arka, duduk di dalam mobil mewah. Dan dunia lama mulai runtuh perlahan. Kamar VIP rumah sakit dipenuhi aroma antiseptik. Mesin medis berbunyi pelan, ritmis,
seolah mengukur hidup seseorang yang selama ini terbuang dari takdirnya sendiri. Raka, kini terdaftar sebagai Arka Mahendra, duduk di ranjang, kepalanya diperban ringan. Di hadapannya, Surya berdiri bersama seorang dokter dan dua pria berjas mahal yang jelas bukan orang sembarangan. Tidak ada kerusakan permanen, ujar dokter. Namun trauma lama menyebabkan ingatan terkunci. Bisa pulih bertahap. Setelah dokter pergi, Surya menarik kursi dan duduk di depan Arka. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya. 12 tahun lalu, keluarga Mahendra dalam perjalanan menuju villa pribadi. Hujan deras, jalan licin. Mobil mereka ditabrak dari samping dan jatuh ke laut. Tuan Darmawan dan istrinya meninggal di tempat. Kata Surya dengan suara bergetar. Hanya Anda yang tidak ditemukan. Pencarian dilakukan besar-besaran. Laut disisir. Media meliput. Namun setelah berbulan-bulan, Arka Mahendra dinyatakan meninggal. Padahal, Surya menelan ludah. Anda terseret ombak dan terdampar di pesisir desa nelayan. Seorang nelayan tua bernama Pak Jaya menemukan tubuh Arka kecil tergeletak lemah. Tanpa identitas, tanpa ingatan. Ia dirawat seadanya, diberi makan, dan akhirnya diangkat sebagai anak. Pak Jaya memberi Anda nama Raka, ujar Surya. Artinya kuat. Air mata Arka jatuh tanpa ia sadari. Wajah Pak Jaya muncul di ingatannya. Tangan kasar yang hangat, suara sederhana yang selalu berkata, hidup itu keras, nak, tapi jangan jadi keras hati. Kami mencari Anda selama bertahun-tahun, lanjut Surya. Hingga 2 bulan lalu, hasil tes DNA dari laporan medis lama cocok dengan data keluarga Mahendra. Arka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selama ini ia mengira hidupnya sial. Ternyata, hidupnya dicuri oleh takdir. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya pelan. Surya berdiri dan membungkuk hormat. Kami akan memulihkan Anda, mendidik Anda kembali. Dan bila saatnya tiba, dunia akan tahu bahwa Tuan Muda Mahendra telah kembali. Di balik mata Arka, sesuatu berubah. Bukan lagi kelelahan, melainkan api. Dan di suatu tempat, Laras masih tertawa, tanpa tahu badai apa yang sedang bersiap menghantam hidupnya. Hari-hari Arka Mahendra berlalu di balik dinding rumah sakit dan pusat rehabilitasi eksklusif. Setiap pagi, Dokter Saraf memeriksa refleksnya. Psikolog menggali trauma masa kecil yang terkubur. Terapis memaksanya mengingat, meski rasa sakit sering datang lebih dulu daripada ingatan itu sendiri. Kadang Arka menjerit kesakitan. Kadang ia tertawa tanpa sebab. Kadang ia hanya diam menatap jendela, melihat bayangan dirinya sebagai Raka, kurir miskin yang dulu ia kira adalah satu-satunya jati diri. Nama bukan sekadar panggilan, kata dokter suatu pagi. Nama adalah jangkar identitas. Arka mengangguk pelan. Di sela terapi, Surya selalu datang, membawakan laporan, foto lama, dan cerita tentang orang tua kandung Arka. Tentang ayahnya yang tegas namun adil. Tentang ibunya yang lembut dan cerdas. Malam hari adalah saat tersulit. Ingatan datang seperti badai. Mobil melaju. Lampu menyilaukan. Benturan keras. Air dingin masuk ke paru-paru. Arka terbangun dengan napas terengah dan tubuh basah oleh keringat. Dalam satu sesi terapi, Arka tiba-tiba memegang kepalanya dan berteriak, "Ayah! Ibu!" Tangisnya pecah. Dokter terdiam. Surya menunduk dengan mata merah. Hari itu, sebagian besar ingatan Arka kembali. Ia mengingat namanya. Rumah besar. Taman luas. Dan suara ayahnya yang berkata, "Suatu hari, semua ini akan menjadi tanggung jawabmu." Namun ingatan tentang hidup sebagai Raka tidak hilang. Justru menetap. Dan itu yang membuat Arka berubah. "Jangan hapus Raka," katanya tegas kepada Surya. "Dia adalah aku yang bertahan hidup." Surya tersenyum bangga. "Itu keputusan yang bijak, Tuan Muda." Sebulan kemudian, Arka berdiri di depan cermin mengenakan jas hitam yang dijahit khusus. Posturnya tegap, tatapannya tajam.
Tidak ada lagi raut lelah seorang kurir. Yang ada hanyalah pewaris. Namun jauh di lubuk hatinya, luka bernama Laras masih menganga. Dan Arka tahu, penyembuhan belum selesai. Kepulangan Arka ke kediaman keluarga Mahendra berlangsung senyap. Tidak ada pesta. Tidak ada pengumuman. Semua dilakukan diam-diam, atas permintaannya sendiri. Ia berjalan menyusuri lorong rumah besar itu, menyentuh dinding marmer, lukisan mahal, dan tangga berkilau. Semua ini miliknya sejak lahir. Namun baru ia rasakan sekarang. Mulai hari ini, kata Arka kepada Surya, aku ingin mempelajari semuanya. Bisnis, hukum, politik perusahaan. Surya menunduk hormat. Kami sudah menyiapkan tim terbaik. Hari-hari Arka dipenuhi jadwal padat. Pagi belajar keuangan. Siang strategi bisnis. Malam etika kepemimpinan. Ia menyerap semuanya dengan cepat. Seolah otaknya memang diciptakan untuk dunia ini. Namun di balik keseriusan itu, ada sisi gelap yang tumbuh diam-diam. Suatu malam, Arka membuka ponsel lamanya, yang selama ini ia simpan. Di galeri foto, wajah Laras tersenyum manis. Tangan mereka saling menggenggam di pinggir jalan. Arka menatap lama. Bukan cinta yang ia rasakan, melainkan kehinaan yang belum terbalas. Ia menutup galeri, lalu membuka profil perusahaan tempat Adrian bekerja. Membaca laporan keuangan, struktur saham, dan jejak digital. Jangan khawatir, gumamnya. Aku tidak akan menghancurkanmu secara langsung. Ia tersenyum tipis. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Dengan caraku. Surya yang berdiri di ambang pintu menghela napas pelan. Ia tahu, Arka bukan lagi anak yang hilang. Ia telah menjadi pria dengan luka, dan luka itu kini berubah menjadi strategi. Di kejauhan, kota masih berkilau. Dan di dalamnya, ada dua orang yang belum sadar bahwa hidup mereka akan segera diuji oleh mantan kurir, yang kini adalah Tuan Muda Mahendra. Arka Mahendra tidak langsung muncul ke permukaan. Ia memilih menjadi bayangan yang menggerakkan segalanya dari balik layar. Tidak ada yang tahu bahwa pewaris Mahendra Group telah kembali. Bahkan media belum mencium apapun. Pagi itu, Arka duduk di ruang kerja ayahnya. Meja kayu besar, kursi kulit hitam, dan jendela menghadap kota. Di hadapannya, Surya berdiri bersama 3 eksekutif senior. Saya tidak ingin nama Mahendra muncul, kata Arka tenang. Gunakan perusahaan investasi cangkang. Para eksekutif saling pandang. Perintah itu tidak biasa, namun cerdas. Target? Tanya salah satu dari mereka. Arka menggeser sebuah tablet. Di layar terpampang logo perusahaan tempat Adrian menjabat sebagai direktur operasional. Perusahaan ini, ujar Arka singkat. Surya terkejut, namun tidak bertanya. Langkah pertama dimulai dengan pembelian saham kecil, tidak mencolok, tidak agresif. Seminggu kemudian, pembelian meningkat lewat beberapa nama berbeda. Pasar tidak curiga. Arka memperhatikan grafik dengan mata dingin. Di sela-sela kesibukannya, ia tetap menyamar sebagai orang biasa. Suatu sore, ia mengunjungi kafe kecil dekat kantor Adrian. Dari kejauhan, ia melihat Laras tertawa bersama rekan-rekannya, membicarakan hidup mewah. Suamiku sekarang sibuk banget, ujar Laras bangga. Direktur, loh. Arka menggenggam cangkir kopinya. Ia tersenyum. Sebentar lagi. Retakan pertama muncul tanpa suara. Audit internal perusahaan Adrian tiba-tiba diperketat oleh investor baru, investor misterius. Proyek lama diperiksa ulang. Laporan keuangan 5 tahun terakhir dibuka. Adrian mulai gelisah. Kenapa sekarang? Bentaknya di ruang rapat. Ini buang waktu. Namun tim audit tidak peduli. Satu demi satu kejanggalan muncul. Bukan kesalahan besar, tapi cukup untuk membuat kepercayaan goyah. Laras merasakan perubahan itu lebih cepat. Adrian pulang larut, wajah tegang, jarang tersenyum. Kartu kredit yang biasanya bebas kini mulai dibatasi. Ini cuma masalah kecil,
kata Adrian, mencoba tenang. Investor baru terlalu perfeksionis. Laras mengangguk, meski hatinya mulai tidak nyaman. Di sisi lain kota, Arka berdiri di depan papan besar berisi peta strategi. Setiap langkah tertulis rapi. Setiap konsekuensi dihitung. Ini belum apa-apa, katanya pada Surya. Aku ingin mereka merasa aman sebelum jatuh. Surya mengangguk pelan. Dan jika mereka sadar. Arka tersenyum dingin. Saat itu, sudah terlambat. Malam itu, Arka menerima laporan baru. Sebuah nama muncul. Rekan lama Adrian yang mulai panik dan ingin menyelamatkan diri. Arka menutup map itu perlahan. Permainan telah berjalan. Dan Laras, yang dulu meninggalkan seorang kurir karena miskin, belum tahu bahwa nasibnya kini berada di tangan orang yang pernah ia rendahkan. Kejatuhan tidak selalu datang dengan suara ledakan. Kadang, ia hadir dalam bentuk panggilan mendadak dan tatapan curiga. Adrian duduk kaku di ruang rapat utama. Dinding kaca yang dulu membuatnya bangga kini terasa seperti penjara transparan. Di hadapannya, para komisaris membuka map tebal berlogo audit independen. Kami menemukan ketidaksesuaian laporan biaya proyek, ujar salah satu komisaris dingin. Bukan sekali. Tapi berulang. Adrian menghela napas, berusaha tenang. Itu kesalahan tim keuangan, bukan saya. Namun, potong komisaris lain, semua persetujuan akhir ada pada Anda. Sunyi menekan ruangan. Sementara itu, saham perusahaan mulai merosot. Media keuangan mencium aroma darah. Artikel-artikel bermunculan, mempertanyakan integritas manajemen. Di rumah, Laras menatap ponsel dengan tangan gemetar. Notifikasi pembatasan kartu kredit kembali muncul. Panggilan dari butik langganannya tak terjawab. Adrian, suaranya pecah malam itu. Kenapa kartu aku ditolak? Adrian terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Aku sedang mengurusnya. Tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Hari berikutnya, keputusan resmi turun. Adrian Wiratama dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pembelaan. Semua yang dulu tersenyum kini menjaga jarak. Dari gedung seberang kota, Arka memandang layar besar yang menampilkan berita kejatuhan itu. Wajahnya datar. Tidak ada kegembiraan berlebihan. Hanya satu langkah, katanya pelan pada Surya. Surya mengangguk. Namun ini pukulan besar. Arka menutup laptopnya. Aku tidak ingin menghancurkannya dengan cepat. Aku ingin dia mengingat setiap detik kehilangan ini. Di saat yang sama, Laras duduk sendirian di ruang tamu apartemen mewah yang kini terasa dingin. Ia menatap sekeliling. Sofa mahal, lampu kristal, lukisan abstrak. Semua masih ada. Tapi rasa aman sudah hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Raka, Laras merasa takut. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana. Sebuah acara amal eksklusif digelar di Hotel Bintang 5. Para pengusaha besar hadir. Investor asing berdatangan. Laras ikut, bukan karena ingin, tapi karena ia perlu menjaga citra. Di sudut ruangan, Laras melihat seorang pria berjas hitam berdiri tenang, dikelilingi beberapa tokoh penting. Wajahnya tampan, dewasa, dan sangat familiar. Jantung Laras berdegup kencang. Pria itu menoleh. Mata mereka bertemu. Dunia seolah berhenti. Raka? Suara Laras nyaris tak terdengar. Pria itu tersenyum tipis. Bukan senyum hangat yang dulu ia kenal, melainkan senyum penuh jarak. Nama saya Arka. Katanya tenang. Arka Mahendra. Nama itu membuat Laras terpaku. Mahendra. Konglomerat. Investor misterius. Laras mundur setengah langkah. Ini bercanda, kan? Arka mendekat. Setiap langkahnya membuat Laras semakin sesak. Dulu, ujar Arka pelan. Kau bilang aku tidak punya masa depan karena hanya kurir. Laras menelan ludah. Tangannya gemetar. Aku salah, bisiknya. Aku menyesal.
Arka menatapnya lama. Tatapan itu tidak marah, lebih menakutkan daripada kemarahan. Penyesalan selalu datang setelah harga dibayar, katanya. Laras ingin menangis. Apa semua ini? Karena aku. Arka tersenyum kecil. Tidak. Ini karena aku akhirnya menghargai diriku sendiri. Ia melangkah pergi, meninggalkan Laras berdiri kaku di tengah keramaian yang terasa sunyi. Malam itu, Laras menyadari satu hal yang menghantam lebih keras daripada kehilangan harta. Ia tidak kehilangan seorang kurir. Ia kehilangan pria yang kini berada di atas dunia yang ia kejar. Dan cerita ini belum selesai. Kejatuhan Adrian akhirnya mencapai titik akhir. Pagi itu, keputusan Dewan Komisaris diumumkan secara resmi. Tidak ada lagi kata sementara. Jabatan Adrian dicabut sepenuhnya. Kontrak kerja diputus. Bonus, saham insentif, dan fasilitas eksekutif ditarik kembali. Media memberitakan dengan dingin. Direktur operasional tersandung skandal manajemen. Nama Adrian menjadi bahan bisik-bisik. Undangan makan malam berhenti. Ponselnya sunyi. Orang-orang yang dulu memujanya kini menjaga jarak seolah ia penyakit menular. Di apartemen yang kini terasa asing, Laras duduk di lantai dengan pakaian sederhana. Beberapa barang mewah telah dijual. Sebagian lagi disita. Dunia yang ia pilih dengan bangga runtuh tanpa ampun. Aku hanya ingin hidup aman, bisiknya dengan mata kosong. Namun keamanan yang ia kejar ternyata rapuh. Di sisi lain kota, Arka berdiri di balkon gedung Mahendra Group. Angin pagi menerpa wajahnya. Kota terbentang luas di bawah, sama seperti dulu, ketika ia masih kurir dan hanya bisa menatapnya dari pinggir jalan. Apakah Tuan Muda puas? Tanya Surya hati-hati. Arka terdiam lama. Aku tidak merasa menang, jawabnya jujur. Aku hanya merasa selesai. Surya tersenyum tipis. Itu karena balas dendam Anda tidak lahir dari kebencian, tapi dari harga diri. Arka mengangguk pelan. Ia tidak merampas hidup siapapun. Ia hanya membiarkan kebenaran bekerja. Dan hasilnya berbicara sendiri. Sore itu, Arka menerima satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ra, aku tahu aku tidak pantas minta apa-apa. Tapi bolehkah kita bertemu sekali saja? Arka membaca pesan itu lama. Lalu menutup layar ponsel. Beberapa pintu, jika ditutup, tidak perlu dibuka kembali. Setahun berlalu. Mahendra Group berkembang pesat di bawah kepemimpinan Arka. Namun yang paling mencuri perhatian bukan ekspansi bisnisnya, melainkan yayasan sosial yang ia dirikan diam-diam. Yayasan itu membantu kurir, nelayan, dan pekerja kecil, mereka yang sering dianggap tidak punya masa depan. Pada peresmian yayasan, seorang nelayan tua berdiri di barisan depan. Pak Jaya, pria yang menyelamatkan Arka dari laut, dari kematian, dan dari kehampaan. Arka berjalan menghampirinya, lalu berlutut. Kalau bukan karena Bapak, ucap Arka dengan suara bergetar, saya tidak akan berdiri di sini. Pak Jaya tersenyum, menepuk bahu Arka. Kamu hidup bukan untuk balas dendam, nak, tapi untuk jadi orang yang lebih baik dari rasa sakitmu. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada semua hinaan masa lalu. Di sudut kota lain, Laras bekerja di sebuah toko kecil. Hidup sederhana. Tidak lagi bermimpi tinggi, hanya berusaha bertahan. Kadang, ia melihat berita tentang Arka di televisi. Tatapannya selalu kosong. Bukan iri, tapi penyesalan yang telah terlambat. Arka berdiri di depan jendela kantornya malam itu. Ia teringat Raka, kurir yang dihina, ditinggalkan, dan diremehkan. Ia tersenyum kecil. Aku tidak berubah, gumamnya. Aku hanya kembali ke tempat yang seharusnya. Dan akhirnya ia mengerti. Hidup tidak selalu adil di awal. Tapi ia selalu adil di akhir. Pada mereka yang bertahan tanpa kehilangan harga diri.